Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 17 dalam terjemahan baru 2 yang berbunyi, "Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata hamba itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah punya mata tapi tidak dapat melihat. Tentara Aram yang mendatangi kediaman Nabi Elisa untuk menangkapnya. Kali ini bangsa Aram mengerahkan sejumlah tentara yang sangat banyak ditambah dengan kuda dan kereta perangnya. Kita bisa bayangkan untuk menangkap seorang Nabi Elisa saja perlu mengerahkan kekuatan militer sebanyak itu. Didatangi oleh tentara sebanyak itu jelas membuat pelayan atau pembantu atau hamba Elisa menjadi sangat takut. Hamba Elisa ini berteriak, "Celakalah tuanku, apakah yang harus kita perbuat?" Yang menarik, Elisa tidak gentar sedikit pun dengan ancaman itu. Bahkan Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Hamba atau pelayan atau pembantu Nabi Elisa ini terbuka matanya tetapi tidak dapat melihat. Matanya yang terbuka lebar itu tidak dapat melihat apa-apa. Yang ia lihat hanyalah suatu tantangan, masalah, dan suatu kesulitan yang segera datang untuk diri atau orang terdekatnya akan mengalami kesulitan, kesusahan besar, yaitu Elisa. Matanya tidak melihat akan adanya penyertaan Tuhan Allah yang sedemikian besar atas mereka. Dia terbuka matanya dan baru dapat melihat ketika Tuhan yang membuka mata rohaninya. Maka hamba atau pelayan Nabi Elisa ini melihat akan penyertaan Tuhan berupa kuda dan kereta yang berapi. Bukankah hal yang sama kerap terjadi pada diri kita, umat beriman percaya kepada Kristus? Kita bisa saja merasa begitu takut di dalam menghadapi tantangan hidup, berupa sakit penyakit apapun bentuknya. Kita melihat permasalahan atau persoalan hidup kita ini seolah-olah bagaikan raksasa semua ketika kita melihat kepada kekuatan kita sendiri sedemikian kecil. Hal inilah yang menunjukkan bahwa kita telah dikuasai oleh mata atau penglihatan jasmani kita daripada mata penglihatan rohani kita. Sesungguhnya apabila mata rohani kita ini mampu melihat penyertaan maupun pemeliharaan serta bimbingan tangan Tuhan yang maha kuat itu, maka kita tidak akan pernah takut secara berlebihan di dalam menghadapi persoalan ataupun pergumulan hidup yang sedang kita alami apapun bentuknya. Inilah esensi atau inti terdalam dari keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus kita dapat melihat akan campur tangan Tuhan kepada kita di dalam menghadapi segala permasalahan apapun yang tidak dapat terlihat oleh mata, hati, pikiran, perasaan orang lain yang tidak percaya kepada Kristus. Setiap pribadi atau keluarga kita, orang yang memang sungguh beriman percaya kepada Kristus dengan mata rohani kita akan terbuka oleh pertolongan Roh Kudus, pastilah akan berkata dengan keyakinan iman percaya yang kuat dan teguh, "Jangan takut." Sedangkan orang yang mata hati rohaninya tertutup akan berkata dengan panik, "Celakalah kita." Oleh sebab itu, sebagaimana
Nabi Elisa yang meminta kepada Tuhan agar membukakan mata hati rohani hamba atau pelayannya itu, maka demikian juga marilah kita harus berdoa memohon pertolongan Roh Kudus supaya Tuhan juga membukakan mata hati rohani kita, sehingga kita bisa dan dapat melihat akan adanya penyertaan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus atas diri pribadi maupun keluarga kita adalah sangat luar biasa. Ingatlah akan janji Tuhan Allah sebagaimana difirmankannya kepada Yosua yang ditulis pada Yosua 1 ayat 9 ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apabila kita bisa melihat bahwa lewat Natal Kristus adalah wujud nyata dari Immanuel, yaitu Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus beserta dengan kita, bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu sudah jadi manusia di dalam sejarah kehidupan kita. Masih adakah sesuatu yang perlu kita takutkan lagi di dalam menghadapi tantangan atau persoalan atau permasalahan hidup kita sekarang ini? Untuk itu ingatlah akan janji penyertaan Tuhan ketika kita tidak lupakan akan tugas tanggung jawab kita adalah untuk menjalankan perintah agung Tuhan Yesus sebagaimana ditulis dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar ketika kami menyadari bahwa mata jasmani kami tidak bisa terlepas dengan juga mata rohani kami, bahwa dengan mata rohani kamilah kami dapat melihat bagaimana Tuhan itu senantiasa dekat dengan kehidupan kami, umat milik Tuhan ini yang tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau senantiasa beserta dengan kami sehingga kami tidak perlu takut menghadapi persoalan apapun yang datang kepada kami, termasuk segala sakit penyakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.